Biksu Suci Agung tahu betul bahwa Molly melukainya hanya dengan serangan cahaya ajaib secara acak. Terlebih lagi, dia baru saja terjebak di rawa dan tidak bisa bergerak bahwa aura lawan atau dikatakan bahwa kendali atas aturan jauh melebihi miliknya sendiri. Pada saat ini, Biksu Suci Agung dapat yakin bahwa meskipun Iblis Li di depannya belum mencapai ranah Kaisar Ilahi, dia pasti telah mencapai batas Kaisar Dewa setengah langkah-langkah budidaya Kaisar Dewa, lawan tidak akan pernah bisa melakukannya. Dia menahan diri dengan mudah, bahkan melukai dirinya sendiri secara serius. Lagi pula, apa yang dilepaskan Molly barusan hanyalah serangan cahaya ajaib. Jika Molly melepaskan beberapa, atau bahkan puluhan serangan cahaya ajaib, apa yang akan dia lakukan? Jadi setelah dia melarikan diri dengan nyawanya, dia segera mengangkat kepalanya dengan ngeri, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat Meng Tianhui dan yang lainnya, dan berkata dengan ngeri, semuanya, yang memiliki hubungan baik dengan teman ini, tolong ucapkan tolong, saya akan sangat baik dan berterima kasih, saya tidak akan pernah melupakannya. Matanya dipenuhi ketakutan. Untuk dapat hidup sampai titik ini dan mencapai tingkat kultivasi ini, Biksu Suci Agung secara alami bukanlah seorang idiot. Dia bersikeras mencari kematian meskipun dia tahu bahwa lawannya sangat buruk bukan tandingan Molly. Dia memohon belas kasihan Molly dan Siang Mengtian dan yang lainnya meminta bantuan. Meng Tianhui dan yang lainnya menghirup udara dingin, dan keringat dingin muncul di punggung mereka, terutama Meng Tianhui. Pada saat ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Molly telah menyembunyikan kekuatannya ketika dia menyerangnya sebelumnya jika dia pernah menggunakan metode ini sebelumnya. Jika serangan cahaya ajaib menyerangnya, dia mungkin akan lebih sengsara daripada Biksu Suci Agung sekarang. Jadi melihat penampilan menyedihkan dari Biksu Suci Agung saat ini, Meng Tianhui dan yang lainnya tidak berani mengatakan setengah kata pun. Mereka hanya menundukkan kepala dan pura-pura tidak mendengar. Melihat pemandangan ini, hati Biksu Suci Agung itu segera tenggelam, dan dia buru-buru menoleh ke Molly dan melanjutkan, teman, saya, Alam Buddha Matahari Agung, sangat menyukai amal. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Sebelumnya Biksu Suci yang agung itu dapat menyelesaikan kata-katanya, Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, siapa temanmu? Apakah menurutmu aku orang dari Qin Chen itu? Siapa yang memohon belas kasihan dan menjadikannya sebagai anjing? Aku jangan memelihara anjing. Segera setelah dia selesai berbicara, Molly mengulurkan tangan kanannya dan meraih dada Biksu Suci Agung itu. Mendengar ini, Kaburu yang berada di samping menciutkan kepalanya dan menjulurkan pantatnya, berpura-pura tidak mendengar apapun. Biksu Suci yang agung itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia sudah menyerah, dan orang di depannya akan benar-benar mengambil tindakan bunuh diri. Balas dendam dari dunia Jepang dan Buddha. Sementara hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, Biksu Suci Agung itu tidak lagi terlalu peduli. Dia mengangkat tangannya dan manik-manik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya dalam pancaran cahaya. Ada nyanyian Sansekerta emas yang samar-samar menakutkan, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mekar dan berubah menjadi tirai langit emas, menghalanginya dalam sekejap. Penghalang spiritual 10.000 Buddha. Boom! Selama nyanyian rune emas, langit yang menakutkan terbentuk. Pada saat yang sama, segera setelah Biksu Suci Agung itu mengangkat tangannya, cahaya rune Buddha yang menakutkan naik ke langit, menyapu ke arah langit luas yang tak berujung, dan menghilang di dalam sekejap mata. Agama Buddha meminta bantuan. Pada saat ini, Biksu Suci Agung itu segera mengeluarkan sinyal bahaya dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan telapak tangan tersebut. Dengan keras, tangan besar Molly bertabrakan dengan tirai langit emas. Dalam sekejap, seluruh tirai langit emas bergetar hebat. Di bawah tangan besar Molly, tirai itu terkoyak dalam sekejap, tanpa ada perlawanan sama sekali. Segera setelah itu, tangan besar Molly seperti pisau tajam, dengan akurat membelah dada Biksu Suci Agung itu, dan kemudian dengan kuat menggenggam jantung yang berdetak dan dengan kasar menariknya keluar. Ah! Raungan dan jeritan yang keras menyebar ke langit dan bumi. Biksu Suci Agung itu menjerit kesakitan, dan hati kaisar yang hidup dengan paksa ditarik keluar dari dadanya gumpalan gas bau. Hah! Ini adalah Biksu Buddha, tapi hatinya sebenarnya hitam dan bau.
Molly memegang hati biksu suci yang baik di tangannya dan tidak bisa menahan cibiran. Aku telah menyampaikan sinyal mara bahaya. Segera, orang kuat dari alam Buddha Matahari Agung pasti akan mendapatkan sinyal mara bahaya dari biksu Lao dan segera mengembalikan hati Kaisar Agung ke Laona. Jika tidak, jika aku, pemimpin alam Buddha Matahari Agung, ayo, kamu pasti akan mati. Biksu suci agung itu terkejut, marah, dan putus asa. Jika hati Kaisar tidak dicabut, dia akan segera melarikan diri. Tetapi sekarang dia telah kehilangan hati Kaisar, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, budidayanya akan mengalami kerugian. Telahkah saya menyinggung banyak orang berkuasa, dan saya tidak akan bisa lolos dari kematian di masa depan, baik di alam Buddha Matahari Besar atau di lautan kosmik ini. Terlebih lagi, dengan metode iblis di depan saya tidak dapat melarikan diri selama masa kejayaan saya, jadi bagaimana saya bisa melarikan diri sekarang? Jadi dia hanya bisa diam dan menatap Molly dengan ngeri. Aduh, Molly tampak tertekan saat dia melihat hati gelap Kaisar di tangannya. Awalnya saya ingin menghadiahi Tuan Qin Chen dengan hati Kaisar Agung, tetapi saya tidak menyangka ternyata itu adalah hati yang hitam. Dari sudut pandang Tuan Qin Chen, dia pasti akan meremehkan ini hati yang bau dan hitam. Itu saja, hati yang hitam ini simpan saja untuk diriku sendiri. Molly menggelengkan kepalanya, membuka mulutnya, menyesap, dan menelan hati Kaisar dalam sekejap. Tidak, biksu suci agung itu meraung histeris, dan dia bergegas ke depan, tetapi ditampar oleh Molly. Dengan keras, dia memukul kekosongan dengan keras, dan separuh tubuhnya yang lain roboh di tempat. Kekuatan gelap yang menakutkan keluar dari hati Kaisar Agung, dan dengan cepat dicairkan oleh kekuatan jurang di tubuh Molly, tidak menyebabkan gelombang sama sekali. Aku tidak tega membunuhmu, keledai botak. Aku tidak menyangka kamu adalah biksu berhati hitam. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Molly memandang biksu suci agung itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Biksu suci agung itu memandang Molly dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka pria di depannya akan berani menelan hatinya sendiri. Itu saja, dia sebenarnya ingin bunuh diri. Bukankah dia sama sekali takut akan balas dendam dari alam Buddha Matahari Agung? Beku Agung itu sama sekali tidak dapat memahami pemandangan yang ada di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada habisnya. Jika dia mengetahui hasil seperti itu sebelumnya, dia tidak akan pernah datang ke sini untuk mengarungi air berlumpur ini. Yang mulia, tidak, senior, ada yang ingin saya katakan. Biksu suci yang agung itu ketakutan. Meskipun dia telah kehilangan hati Kaisar dan tidak memiliki kultivasi, dia secara naluriah merasa takut saat menghadapi kematian. Meng Tianhui dan orang lain di sampingnya juga ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Molly bahkan berani membunuh biksu suci agung. Pada saat ini, Meng Tianhui sudah berkeringat di belakangnya. Sebelumnya, dia mungkin menjadi seperti biksu suci agung. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Molly mencibir dan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ledakan. Di langit yang jauh, dua aura menakutkan tiba-tiba turun dan menyebar dengan cepat menuju tempat ini. Sepanjang jalan, kehampaan melonjak seperti air mendidih. Kaisar Dewa yang kuat telah tiba. Dan mereka ada dua, Meng Tianhui dan yang lainnya mengangkat kepala karena ketakutan, dan berlutut dalam sekejap, seluruh tubuh gemetar. Wah, akhirnya aku menemukanmu. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Seekor naga hitam yang agung mengular di sekitar kehampaan, memperlihatkan sepasang mata dingin, menatap acuh tak acuh ke arah Molly di lapangan. Pada saat yang sama, ia melirik ke arah pohon kuno di angkasa tidak jauh, dengan sedikit kegembiraan dan keterkejutan di dalamnya matanya. Dan di samping naga hitam ini, bayangan yang menutupi dunia menyapu, menutupi seluruh kehampaan dalam jarak miliaran mil dalam sekejap, menutupi semua orang di dalamnya dengan kuat. Nak, kita bertemu lagi. Sebuah bayangan mengembun di samping naga hitam itu, menatap dingin ke arah Molly di depannya dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Itu adalah nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang masyarakat naga hitam.
Melihat Molly di depannya, mata leluhur masyarakat naga hitam menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan niat membunuh yang bergulir seperti lautan luas, memenuhi dunia. Sosoknya yang besar berdiri tegak dan menjulang tinggi, turun ke dunia yang luas. Sayapnya yang besar seperti sayap surga, menutupi langit dan matahari. Mata merah darahnya penuh dingin, menatap Molly. Bocah kecil di depannya inilah yang membiarkan dirinya kehilangan muka di reruntuhan para dewa dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Sekarang dia melihat Molly lagi, niat membunuh di mata leluhur si hitam masyarakat naga begitu dalam sehingga dapat dilihat dari seluruh penjuru dunia. Tidak ada air yang dapat memadamkannya. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan, mengapa mereka ada di sini? Melihat sosok besar yang menjulang tinggi di atas kepala mereka, Meng Tianhui dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah dan mereka hampir berlutut di atas kepala mereka. Bahkan Biksu Suci Agung pun gemetar, dan ada teror yang tak bisa dijelaskan hingga ke kedalaman jiwanya. Meskipun mereka dianggap sebagai yang terbaik di alam semesta dan orang-orang paling berbakat dari semua ras, mereka tetap gemetar seperti burung puyuh di hadapan kaisar dewa yang kuat seperti nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan. Oh, Loah tua, kita bertemu lagi. Kenapa kamu masih mengejarku? Molly mengangkat kepalanya dan menatap leluhur masyarakat naga hitam dan leluhur klan bayangan dengan mata acuh tak acuh. Aku berkata, aku membunuhnya, adapun orang tuamu, mereka masih meniduri wanitamu, jadi itu layak untuk kamu kejar. Tidak. Molly berada di tengah kalimat ketika dia tiba-tiba membeku. Saya ingat ketika saya berada di tanah leluhur markas besar masyarakat naga hitam, saya membunuh sekelompok wanita telanjang. Melihat ke belakang sekarang, orang-orang ini seharusnya menjadi istri terlarang dari nenek moyang masyarakat naga hitam. Jadi, apakah aku benar-benar berhubungan seks dengan wanita nenek moyang masyarakat naga hitam? Oh sial, sial. Molly sangat terdiam, wajahnya tidak yakin. Ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Molly kepada leluhur masyarakat naga hitam, orang-orang kuat lainnya yang hadir memandang Molly dengan tidak percaya telah melihat hantu. Astaga, apa yang mereka dengar? Orang di depanku ini sebenarnya berani berbicara dengan leluhur masyarakat naga hitam seperti ini. Pada saat ini, Meng Tianhui dan yang lainnya benar-benar bingung, dan pikiran mereka berputar. Ini adalah nenek moyang masyarakat naga hitam. Meskipun dia berasal dari Laut Semesta Selatan dan tidak terlalu terkenal di antara para kaisar dewa yang kuat, dia telah menciptakan sebuah kerajaan yang luas, memiliki wilayah yang tak ada habisnya, dan telah mencapai ujung jalan terakhir. Kemanapun dia pergi, dia harus disebut kaisar dewa. Dipermalukan seperti ini berarti membuat lelucon tentang alam semesta. Tidak? Mungkinkah orang ini adalah anak yang selamat dari pengejaran nenek moyang masyarakat naga hitam dan akhirnya melarikan diri dengan selamat? Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Li kaget. Ada bekas keterkejutan di matanya. Tergantung pada, sungguh orang ini. Setelah menonton dengan cermat, semua orang tersentak. Saat ini, penampilan Molly dan adegan yang mereka lihat di video sepertinya menyatu. Temperamen dan sikapnya persis sama. Aku benar-benar memprovokasi orang seperti itu. Biksu suci yang baik hati bingung dan menyesal di dalam hatinya. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melarikan diri di bawah komando Kaisar Ilahi yang kuat, tapi Molly He melakukannya. Jika dia mengetahui identitas pihak lain sebelumnya, dia mungkin tidak akan menantang Molly seperti ini sama sekali. Nak, kamu sedang mencari kematian. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri, mati. Dari perkumpulan naga hitam, dan segera mulutnya yang berdarah telah terbuka, menyemburkan badai hitam yang tak berujung dan menakutkan dalam sekejap. Panggilan, badai hitam yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar keluar dari mulutnya, menutupi langit dan bumi yang tak berujung, dan langsung menyapu menuju lokasi Molly. Cek cek cek. Dalam sekejap, Molly diselimuti oleh badai hitam yang tak ada habisnya, dan seluruh tubuhnya tertahan sepenuhnya, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri.
Melarikan diri. Apakah aku harus melarikan diri kali ini? Molly mencibir, membiarkan badai hitam menyapu tubuhnya. Cek cek cek. Badai dahsyat menyapu tubuh Molly, bertiup ke Molly seperti angin dingin yang menggigit, terus-menerus merusak tubuh Molly. Namun terakhir kali, Molly mampu membuat lubang di tubuh Molly, yang terus-menerus terkorosi, sekarang tubuh dagingnya sehalus batu giok. Tidak peduli bagaimana badai dahsyat itu bertiup, tubuh Molly tidak menunjukkan luka sama sekali. Hanya beberapa helai rambut yang patah dan musnah oleh badai yang mengerikan ini. Setelah memadatkan struktur jurang, tubuh fisik Molly 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Badai destruktif yang dapat mengubah warna dunia ini kini tidak mampu menimbulkan kerugian fatal bagi Molly. Apa pertahananmu? Nenek moyang masyarakat naga hitam mengecilkan pupilnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Terakhir kali, meskipun Molly bertahan dari badai destruktifnya, dia juga mengalami trauma serius. Tapi kali ini, dia tidak terluka. Tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak terluka. Bagaimanapun, beberapa helai rambut masih musnah, tapi helaian rambut ini dengan cepat kembali tumbuh, penuh vitalitas, seperti naga perenang yang kuat. Apa yang terjadi? Nenek moyang masyarakat naga hitam diam-diam terkejut. Kekuatan anak ini sebenarnya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tubuhmu. Nenek moyang klan bayangan di samping juga mengecilkan pupilnya dan terkejut dengan pertahanan Molly, ini adalah semacam struktur tubuh khusus. Terakhir kali, kamu baru saja melatih jarimu ke dalam struktur itu. Sekarang fisikmu tubuh telah berhasil ditempa. Nenek moyang klan bayangan memikirkan terakhir kali Molly membuat lubang di tubuhnya, dan mau tidak mau merasa berbulu di sekujur tubuhnya. Meng Tianhui dan orang lain di sampingnya bahkan lebih bingung. Serangan tingkat Kaisar Dewa hanya bisa memusnahkan beberapa helai rambut. Haha, sungguh luar biasa. Nenek moyang masyarakat naga hitam memang merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa. Dia benar-benar bisa memusnahkan rambut di kepalaku. Yah, dia cukup bangga. Molly mencibir, mengingat adegan terakhir rasa malu dan pelariannya. Dia tidak bisa menahan perasaan diam-diam saat ini. Kekuatan anak ini meningkat terlalu cepat. Dia harus mati. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Molly, dengan sedikit keganasan terpancar jauh di matanya. Jika pada awalnya dia hanya mencoba untuk mendapatkan kembali rasa malu yang hilang dari Molly, maka sekarang dia merasakan sedikit ketakutan, membuatnya samar-samar merasa bahwa jika dia tidak membunuh anak di depannya kali ini, maka lain kali, kemungkinan besar dialah yang harus melarikan diri. Leluhur klan bayangan, apalagi yang kamu lakukan? Ayo kita bertindak bersama leluhur kita untuk membunuh binatang buas ini. Boom! Tubuh besar leluhur masyarakat naga hitam membengkak dalam sekejap. Dia membuka mulutnya yang besar, dan cahaya hitam legam yang menakutkan tiba-tiba menembus kehampaan dan dengan keras menyerbu menuju Molly di bawah. Penghancuran cahaya ilahi. Hah! Kamu masih ingin menggunakan trik ini padaku? 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai, jangan menggertak anak muda menjadi miskin. Apa menurutmu aku bisa seperti yang terakhir kali, dan bisa dibantai olehmu? Kaisar ilahi akan mematahkannya dengan satu jari. Wajah Molly galak, dan dia teringat adegan memalukan dikejar terakhir kali di benaknya. Terakhir kali dia ditusuk daging di bawahnya cahaya ilahi yang merusak ini. Dia sangat menderita sehingga dia hanya bisa menggunakan teknik melarikan diri jangkrik emas untuk melarikan diri karena malu. Namun kali ini, dia ingin membalas dendam. Ledakan. Jari-jari yang menakutkan menembus langit dan bumi, dan jari-jari iblis itu agung, berubah menjadi pilar besar yang menopang langit, dan bertabrakan dengan semburan cahaya destruktif. Bang! Itu seperti alam semesta kecil yang meledak secara langsung. Gelombang kejut yang menakjubkan menyapu. Sinar kekuatan sejati Kaisar Ilahi yang terkandung dalam cahaya ilahi kehancuran menyapu dengan liar, dan tubuh biksu suci agung yang kehilangan hati Kaisar langsung pingsan, membuatnya takut. Dia mundur dengan gila-gilaan dan akhirnya berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi tubuhnya compang-camping dan berlubang. Di kejauhan, Meng Tianhui, Grid Sage Jut, Grid Sage Lanyao, Grid Sage Baimu,
Kabulu dan lainnya juga mundur dengan gila-gilaan berlutut ketakutan, takut jiwanya hilang. Ini mengerikan. Itu layak menjadi aura sebenarnya dari Kaisar Dewa, tapi itu hanyalah gumpalan, dan mereka tidak dapat menahannya. Tidak peduli betapa berbakatnya mereka, bahkan jika mereka mencapai ujung jalan menuju Kaisar Agung, jika mereka tidak berada di level Dewa Kaisar, mereka akan selalu menjadi semut, tidak layak disebut. Segera setelah itu, semua orang dengan gugup mengangkat kepala dan melihat ke depan, karena mereka hanya terpengaruh oleh sedikit dampaknya, dan Mo Li menerima pukulan ini dengan paksa. Apakah orang itu sudah mati? Saat berikutnya, ekspresi semua orang menjadi membosankan. Persetan denganmu. Aku melihat Mo Li di depanku, dengan jari-jarinya terangkat ke langit, seperti pilar surga, dengan kuat menahan cahaya ilahi destruktif dari leluhur masyarakat naga hitam, yang dapat menghancurkan surga dan bumi dan melukai orang kuat dengan level yang sama. Cahaya kehancuran ilahi sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan satu jari Demon Li. Ini, jari macam apa ini? Black Loah, jika kamu punya cara lain, gunakanlah. Jangan sembunyikan di sini dan berpura-pura. Jika kamu hanya punya cara ini, menyerah saja dan akui kekalahan, agar tidak malu di sini. Melalui cahaya ilahi kehancuran dengan satu jari dan mencibir di sudut mulutnya. Kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah memblokir dua serangan leluhurku? Nenek moyang masyarakat naga hitam mendidih karena amarah, dan cahaya dingin muncul di pupilnya. Mati. Sayap besar nenek moyang besar masyarakat naga hitam bergetar hebat. Sepasang sayap membelah kehampaan, dan langit seakan terbelah menjadi dua jurang besar. Ledakan. Semua materi dalam jangkauan yang luas dimusnahkan, kekosongan di seluruh lapisan dunia maya bergetar, energi yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan dimusnahkan, dan semua materi berwujud dan tak kasat mata dihancurkan dan diubah menjadi aliran partikel terkecil. Pukulan ini juga menyelimuti tubuh Mo Li. Meskipun Mo Li kuat secara fisik, kecepatan gerakannya masih kurang. Bang! Kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya ini membombardir tubuh Mo Li. Bahkan jika Mo Li melawan dengan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatannya, dia masih merasakan dampak yang berat seperti langit yang runtuh berdesir di sekujur tubuhnya sebuah ledakan. Jurus pembunuh nenek moyang masyarakat naga hitam, cahaya pedang bersayap, yang merupakan salah satu jurus pembunuh terbaik nenek moyang masyarakat naga hitam. Jika cahaya kehancuran ilahi sebelumnya adalah gerakan berbasis energi, maka Featherwing Sabre Light adalah jurus kekuatan murni. Bang! Kekuatan mengerikan itu menembus dengan gila-gilaan. Bahkan jika itu sekuat Demon Li, tubuhnya bergetar hebat saat ini. Ada perasaan terpotong-potong yang mengerikan pada saat ini, bumi diinjak-injak ke dalam lubang-lubang yang dalam, satu demi satu, dan aku hampir tidak bisa berdiri teguh. Dan di saat yang sama saat dia melakukan gerakan ini, leluhur dari masyarakat naga hitam segera melihat ke arah leluhur klan bayangan dan berteriak, "Leluhur klan bayangan, kenapa kamu tidak melakukannya?" Nenek moyang masyarakat naga hitam tidak perlu berbicara. Nenek moyang klan bayangan sudah pindah. Dalam sekejap, sedikit api bayangan gelap menyebar perlahan di kehampaan, dan menyelimuti Mo Li dalam sekejap. Itu sangat menakutkan. Kekuatan penetrasi api dengan cepat menembus tubuh Mo Li, dan kekuatan api yang mengerikan merajalela di tubuhnya. Bersemangatlah. Kali ini, nyala apinya jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Kekuatan tembus yang mengerikan membawa serta gumpalan asal spiritual sejati Kaisar Ilahi, dikombinasikan dengan sayap dan pedang nenek moyang masyarakat naga hitam depan dan belakang, yang satu secara material, yang lain dari dalam hal energi, Demon Li harus dimusnahkan sepenuhnya. Ledakan. Kedua kekuatan itu meledak, dan Mo Li merasakan tubuhnya ditempa dalam tungku alkimia yang tak ada habisnya, dan merasakan kekuatan sobek yang kuat datang ke arahnya, memberinya perasaan tidak nyaman karena tidak bisa naik atau turun. Sialan, dua lelaki tua menyelinap ke arahku sebagai junior, beraninya kau. Meraung, kekuatan asli di tubuhnya aktif dengan tenang, dan dengan keras, kekuatan yang mengepul keluar, dengan paksa menembus ke dalam tubuh.
Kekuatan api bayangan berhasil dipukul mundur, dan asal mula api bayangan diam-diam dimusnahkan oleh kekuatan jurang di tubuhnya dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Sial, ini sangat berbahaya. Molly menundukkan kepalanya dan melihat ke lengannya. Ada luka yang dalam di lengannya, darah perlahan meluap, dan beberapa otot yang menggeliat bahkan terlihat robek, sekarang sedang diperbaiki dengan cepat. Kekuatan yang mengerikan, layak menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa. Jurus ini mengandung kekuatan penetrasi Kaisar Dewa yang mengerikan. Tingkat kultivasi saya masih terlalu rendah dan saya harus menerobos secepat mungkin. Kaget. Untungnya, dia tubuh Kaisar Agung telah diubah menjadi struktur jurang, jika tidak, sebelum ini, tubuhnya akan langsung terbelah dan terbelah menjadi dua oleh pukulan ini. Meski begitu, banyak struktur di tubuhnya yang hancur akibat guncangan tersebut, namun dengan cepat pulih. Tubuh saya tidak lemah dalam hal pertahanan, tetapi karena keterbatasan budidaya Kaisar, saya pasti akan menderita kerugian dalam menghadapi serangan seperti itu. Kesenjangan di antara mereka. Apakah ini semua diblokir? Di kejauhan, Meng Tianhui dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Kedua Kaisar Dewa yang kuat bekerja sama, tetapi mereka masih tidak bisa menjatuhkan anak di depan mereka. Apakah ini masih Kaisar tertinggi? Tidak ada yang akan percaya jika dia mengatakan dia takut pada Kaisar Ilahi. Kapan karakter mengagumkan seperti itu ada di laut semesta? Orang ini bahkan bisa menghalangi sayap dan cahaya pedangku. Seberapa padat tubuh orang ini? Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Dia menatap tubuh Molly dengan hati-hati. Strukturnya sangat aneh, dan tekstur strukturnya sangat istimewa, dan bahkan secara samar-samar menyatu dengan lapisan dunia maya. Jika saya dapat sepenuhnya memahami anatomi tubuh anak ini, kultivasi saya mungkin dapat melangkah lebih jauh. Nenek moyang masyarakat naga hitam tergerak hatinya, matanya berapi-api, dan pada saat yang sama, sepasang cakar kuku besar tiba-tiba mencengkeramnya. Merobek. Kekosongan itu langsung terkoyak dengan jurang besar. Apakah kamu ikut? Mata Molly berkilat, menunjukkan ekspresi galak. Jika aku tidak memamerkan kekuatanku, apakah menurutmu aku ini kucing yang sakit? Tubuh Molly melonjak ke langit, maju bukannya mundur, dan pukulannya bertabrakan dengan kuku dan cakar yang menjulang tinggi. Ledakan. Dampak mengerikan melonjak, tubuh Molly bergetar hebat, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Tetapi dia memblokir cakarnya dengan kuat, dan lengannya tiba-tiba memeluk salah satu cakar, mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Bangkit. Nenek moyang masyarakat naga hitam hanya merasakan kekuatan mengerikan yang bekerja pada kuku dan cakarnya. Ada rasa sakit yang menusuk di kuku dan cakarnya. Dengan sekali klik, sisik naganya hancur dan terkoyak di tempat. Raungan mengguncang kehampaan dan menyebar dengan liar. Hahaha. Yang mulia hanya memiliki sedikit kemampuan, mengapa Anda masih membentak saya? Molly tampak galak dan meraung. Ekspresi Molly tiba-tiba berubah. Ada kilatan cahaya busur, dan bayangan gelap yang menakutkan muncul di sampingnya pada suatu saat, tiba-tiba menembus pinggang dan perutnya yang paling lembut. Berdengung. Bayangan gelap ini mengandung kekuatan tembus yang mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu terkoyak seperti pisau kertas, membuka jurang yang jernih, memotong pinggang dan perut Molly. Darah berceceran. Meskipun Molly merasakan krisis yang mendekat, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Pada saat ini, dia juga telah melihat bayangan yang terpotong. Itu sebenarnya adalah benang sutra yang bersinar dengan cahaya dingin potong pinggang dan perutnya. Luka besar terpotong di tempat. Wow, darah berceceran di lukanya, dan bayangan organ dalam bahkan terlihat di dalamnya. Dia adalah nenek moyang Sadoklan. Sebuah bayangan muncul, menatap Molly dengan mata dingin, dan sudut mulutnya sinis dan mencibir. Dia telah bersembunyi di kegelapan, mencari peluang. Akhirnya, pada saat Molly dan leluhur masyarakat naga hitam bertarung, dia memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan fatal. Jurus pamungkasnya adalah pemotongan dewa palsu. Molly sebenarnya telah menjaga dari leluhur klan bayangan, tapi dia tetap tidak bisa. Panggilan. Saat Molly terluka parah,
bayangan menakutkan turun dan menyelimuti Molly. Kemudian leluhur masyarakat naga hitam membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Molly dalam satu gigitan. Dunia di dalam tubuh Molly hanya merasakan kekuatan melahap yang sangat besar muncul. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat kepala besar membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya secara langsung. Para dewa tiba-tiba melemah, seolah-olah dia telah memasuki ruang khusus. Apakah aku telah ditelan oleh leluhur masyarakat naga hitam ini? Dia melihat sekeliling, dan badai gelap yang mengerikan di sekelilingnya terus menyapu, memotongnya dengan gila-gilaan. Ini adalah kekuatan melahap yang mengerikan di dunia batin leluhur masyarakat naga hitam, yang dengan panik mencerna iblis. Ini adalah semacam pencernaan pada tingkat aturan, yang mengharuskan tubuh Molly dilarutkan dalam aturan jalan. Tidak, pria ini ditelan oleh leluhur masyarakat naga hitam. Kelopak mata Kabulu melonjak saat melihat pemandangan ini, dan hatinya terkejut. Biksu Suci Agung, Meng Tianhui dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Mereka gembira atas kematian Molly, dan juga merasa bahwa orang kuat seperti Molly dihancurkan dengan begitu mudah olehnya nenek moyang masyarakat naga hitam. Merasa takut untuk membunuh. Kesenjangan antara Kaisar Agung dan Kaisar Dewa terlalu jauh.